Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan membersihkan ikan ya teman-teman. Jadi kebetulan kemarin habis ikut lomba mancing, dan walaupun tidak menang, paling enggak saya bisa membawa pulang beberapa ekor ikan ya, hasil mancing tersebut. Nah, saya akan membersihkan ikan ya, karena anak saya sangat senang sekali kalau makan ikan lele, ya, termasuk saya juga, ya kan. Nah, kalau di teman-teman itu dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-80 tanggal 17, ada lomba apa aja? Kalau di tempat saya banyak ya teman-teman, ada lomba mancing, ada lomba kait topi, ada lomba jalan santai, dan yang paling penting juga ada door prize-nya juga teman-teman. Walaupun kemarin saya nggak dapet ya teman-teman, tapi alhamdulillah ya, kamu kalau bukan tahun ini mungkin tahun depan lah insya Allah ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk membersihkan ikan lele ya teman-teman, terutama ikan lele yang masih hidup, kita perlu bukan membunuh, tapi kita harus mengeksekusi lelenya dulu supaya tidak bergerak ya teman-teman. Karena lele ini selain lincah, dia juga tahan. Jadi biarpun lama dia tidak terkena air, dia masih bisa bertahan hidup ya teman-teman. Nah, untuk membuat supaya dia tidak bergerak ya, karena dia juga sangat licin, jadi saya masukkan dulu ke dalam kantong plastik, baru saya pukul di bagian kepalanya ini teman-temannya. Nah, jadi saya pukul di bagian kepala sampai dia sudah tidak bergerak lagi gitu. Apabila sudah tidak ada yang bergerak lagi, nah kita akan mulai membersihkan. Yang pertama kita harus membersihkan bagian yang tajam ini ya teman. Kalau orang-orang sih bilangnya nih patil ya, patil lele gitu ya. Nah, karena ini berbahaya teman-teman, takut bisa nusuk, bisa berbahaya lah, terutama buat anak-anak ya. Jadi akan saya bersihkan dulu, kemudian saya belah bagian bawahnya ya, untuk mengambil kotoran yang ada di dalam perut lele ini. Aduh teman-teman, ternyata masih ada yang bergerak. Memang lele ini sangat kuat ya teman-teman. Bahkan sebelumnya saya pernah sudah terpotong jadi dua, si lele ini masih bergerak juga teman-teman. Nah, kalau sudah dibersihkan, kita potong menjadi dua bagian, karena lele yang ini ukurannya cukup lumayan besar ya kalau bagi saya. Jadi kita potong bagi dua. Maaf ya teman-teman, karena pisaunya nggak terlalu tajam ya kan, jadi lumayan agak lama ya teman-teman. Jadi setelah potong, kita iris bagian pinggir-pinggirnya ini ya, tujuannya supaya nanti pada saat diberi bumbu, nanti si bumbu ini bisa meresap sampai ke dalam gitu, teman-teman ya. Ini tangan anak saya teman-teman. Anak saya karena dia anaknya serba ingin tahu, jadi melihat ayahnya lagi bersihin ikan, jadi pengen bersihin ikan juga teman-teman. Padahal nggak boleh ya, bukan nggak boleh ya teman-teman, tapi memang
pertama sangat berbahaya karena pisaunya tajam juga. Yang kedua, ikannya ini ada beberapa yang masih ada patilnya teman-teman. Teman-teman, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang cara ngebersihin ikan lele ini atau ikan emas ini mungkin ada yang berbeda ya dengan saya, karena kan masing-masing emang kadang saya juga di bagian insangnya saya buang ya. Cuman kali ini memang nggak saya buang karena nanti setelah digoreng untuk bagian kepalanya akan saya pisahkan untuk makanan kucing ya. Kebetulan saya punya beberapa kucing yang lumayan banyak, jadi nanti bagian kepala akan saya pisahkan khusus untuk kucing-kucing saya ya. Sambil menunggu saya membersihkan ikan-ikan ini teman-teman ya, istri saya juga sudah sedang proses membuat bumbunya ya teman-teman ya. Memang biasanya saya juga yang buat bumbu, tapi karena hari ini saya lagi bersihin, kebetulan istri saya yang buat bumbunya ya. Jadi untuk bumbu ikan lele ini cukup sederhana ya teman-teman ya. Ya kan. Jadi bumbu ikan lele ini yang pertama itu kunyit, ya kan, garam, terus kasih sedikit ketumbar. Nah, jangan salah teman-teman ya, ketumbar sama merica itu berbeda. Kalau merica itu agak besar, kalau ketumbar itu yang kecil-kecil. Nah, kan. Lalu haluskan. Nanti setelah halus, ya kan, ya, boleh ditambah penyedap rasa sedikit, masako atau sasa boleh. Nah, lalu kita masukkanlah ikan-ikan ini ke dalam tempat yang sudah ada bumbu tersebut. Untuk mengurangi rasa amis bisa teman-teman beri perasan jeruk ya teman-teman, tujuannya supaya tidak terlalu amis ya teman-teman. Memang untuk membersihkan ikan lele itu lumayan agak susah teman-teman ya, karena selain kecil, lele ini licin teman-teman, jadi berapa kali lepas ya kan. Nah, itulah kalau ikan lele memang. Makanya kalau beli ikan lele itu saya lebih memilih yang ukuran kecil gitu ya. Tidak perlu dipotong ya kan. Bahkan bisa dimakan dengan sampai kerangka durian di tengahnya ya. Kalau yang kecil-kecil itu enak teman-teman.
Nah teman-teman, untuk ikan lele ini paling enak itu dimakan dengan sambal ya teman-teman. Kita bikin sambal terasi ya kan, dengan nasi yang hangat, kemudian ditambah sayur kangkung. Biasanya saya sayur kangkung, wah itu bener-bener nikmat yang luar biasa ya teman-temannya. Jadi sayur kangkung dengan sambal terasi, kemudian lele goreng ya teman-teman, udah cocok. Nah untuk ikan emas teman-teman, untuk membersihkan sisik ikannya itu biasanya saya menggunakan sendok ya teman-teman, lebih cepat teman-teman ya kan. Sebenarnya ada juga memang alat yang khusus untuk membersihkan sisik ya, pakai pisau pun juga bisa, tapi kalau menurut saya kalau pakai pisau itu bisa lebih berbahaya lah ya. Tapi kalau pakai sendok ini memang cara yang mungkin sudah banyak dipakai ya teman-teman ya, karena lebih simple dan lebih cepat juga teman-teman pakai sendok ini. Seperti biasa ya teman-teman, setelah selesai jangan lupa untuk membersihkan ya teman-teman, karena ikan ini baunya cukup bau anyir ya, atau bau amis. Jadi harus kita bersihkan menggunakan sabun. Kebetulan pas saya mancing ya, sebelumnya dapat lele, alhamdulillah dapat emas satu ya, bonus mungkin ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau ikan emas ini paling enak itu kalau dibikin pepes ya teman-teman, tapi karena anak saya minta digoreng, mungkin nanti akan saya goreng aja teman-teman. Iya, kita bersihkan, kita belah bagian perutnya, lalu kita keluarkan kotorannya teman-teman.
kemudian kita belah juga bagian sampingnya ya teman-teman, seperti yang tadi saya bilang bahwa tujuannya supaya nanti bumbu dari bumbu ikannya ini nanti meresap ya teman-teman, jadi rasanya bisa sampai ke dalam gitu teman-teman. Teman-teman kita belah, kita buat 2 irisan, jangan lupa sebaliknya juga. Ini kotorannya kita buang, karena kotoran ikan ini cepat bau ya teman-teman, jadi harus kita bungkus yang rapat baru kita buang ke tempat sampah. Nah teman-teman, ini ikannya sudah kita bersihkan semua. Lanjut kita bersihkan tempat cuci piring ya. Jangan lupa menggunakan sabun, karena bau amisnya lumayan ya teman-teman ya. Itu harus kita bersihkan menggunakan sabun. Tempat motong ikan, sendok maupun pisaunya teman-teman. Bersihkan bekas sisiknya teman-teman, satukan dengan kotoran ikan yang tadi, baru kita buang teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Jangan lupa ikuti video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Nah, sudah selesai teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.